Apakah kamu pernah merasa penghasilan bulananmu seperti pasir yang mengalir di sela-sela jari? Setiap kali masuk rekening, tak lama kemudian habis begitu saja, padahal kebutuhan hidup terus meningkat. Dalam kondisi ini, banyak dari kita mulai bertanya-tanya, bagaimana caranya meningkatkan penghasilan tanpa harus bekerja ekstra 12 jam sehari? Pertanyaan yang sangat wajar, apalagi di era serba digital seperti sekarang. Video kali ini akan membahas 10 cara terbaik meningkatkan penghasilan kamu. Bukan hanya metode yang sudah sering kamu dengar, tetapi juga strategi baru yang mungkin akan membuka perspektifmu. Kita akan melihat peluang yang bisa digarap siapa saja, dengan modal yang bervariasi, bahkan ada yang bisa dimulai tanpa modal sama sekali. Dan yang terpenting, semua cara yang dibahas bisa disesuaikan dengan gaya hidup serta minat kamu sendiri. Jadi pastikan kamu tonton sampai selesai, karena siapa tahu salah satu tips di dalam video ini bisa menjadi game changer dalam hidupmu. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk tinggalkan komentar di bawah tentang strategi mana yang ingin langsung kamu coba. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke cara terbaik meningkatkan penghasilan kamu yang pertama, yaitu adalah menghidupkan potensi tersembunyi dari hobi pribadi. Banyak orang menjalani hobi tanpa pernah berpikir bahwa itu bisa menjadi sumber penghasilan tambahan. Padahal di balik kesenangan yang kita jalani, sering tersembunyi nilai ekonomi yang cukup besar. Misalnya seorang teman saya yang gemar melukis digital. Awalnya hanya memposting karyanya di Instagram. Namun setelah beberapa waktu, tawaran komisi mulai berdatangan. Kunci utama adalah melihat hobi kita dari sudut pandang pasar. Apa yang kita nikmati bisa jadi adalah sesuatu yang orang lain bersedia membayar untuk mendapatkannya. Apakah kamu suka membuat kerajinan tangan, bermain musik, menulis, atau bahkan berkebun? Semua itu punya potensi jika dikemas dan dipasarkan dengan tepat. Mulailah dengan membangun portofolio online. Di era sekarang, platform seperti Instagram, TikTok, atau Etsy bisa membantu kita menjangkau audiens yang jauh lebih luas. Bahkan banyak pembuat konten yang memulai hanya dengan smartphone. Jangan tunggu sempurna, cobalah tampilkan proses kreatifmu. Orang menyukai keaslian. Penting juga untuk menghargai karya kita sendiri. Banyak pemula yang ragu menetapkan harga atau bahkan menawarkan karyanya secara gratis. Mulailah dengan harga yang sesuai pasar dan terus evaluasi seiring bertambahnya pengalaman dan permintaan. Jadi coba renungkan, hobi apa yang bisa kamu kembangkan menjadi sumber penghasilan baru? Jangan remehkan kekuatan sesuatu yang kamu cintai. Kadang peluang besar datang dari tempat yang paling kita nikmati. Kemudian cara yang kedua adalah menjadi bagian dari ekonomi gig, peluang yang tak terbatas. Tahukah kamu bahwa menurut data dari Statista tahun 2024, jumlah pekerja lepas di Asia Tenggara meningkat 30% dalam 2 tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa ekonomi gig atau kerja berbasis proyek jangka pendek semakin diminati. Fleksibilitas, kebebasan memilih proyek, serta potensi penghasilan yang besar menjadi alasan utamanya. Ekonomi gig mencakup berbagai bidang, yaitu penulisan konten, desain grafis, penerjemahan, asisten virtual, pengelolaan media sosial, bahkan voice over. Banyak perusahaan kini lebih memilih mempekerjakan freelancer daripada karyawan tetap untuk proyek-proyek tertentu. Ini adalah peluang emas bagi kamu yang ingin meningkatkan penghasilan tanpa terikat jam kantor. Untuk memulai, kamu bisa bergabung di platform seperti Fiverr, Upwork, atau Sribulancer. Di sana kamu dapat menawarkan keahlian sesuai bidangmu. Tips penting, bangun profil yang menarik, tampilkan portofolio terbaik, dan pastikan komunikasi dengan klien berjalan lancar. Memang persaingan di platform ini cukup ketat, namun jangan khawatir. Dengan pelayanan yang baik, pengerjaan tepat waktu, dan kualitas kerja yang konsisten, perlahan kamu akan membangun reputasi. Banyak freelancer sukses yang awalnya memulai dengan proyek kecil berbayar rendah, kemudian berkembang menjadi penghasilan yang jauh lebih besar. Jadi jika kamu punya keterampilan yang bisa dijual secara online, mengapa tidak mencoba peruntungan di ekonomi gig? Siapa tahu dalam waktu beberapa bulan saja, kamu bisa mendapatkan penghasilan tambahan yang signifikan.
Kemudian cara yang ketiga adalah memanfaatkan kekuatan konten digital untuk menghasilkan uang. Di era digital ini, konten adalah raja. Kamu mungkin pernah mendengar ungkapan seperti itu. Tapi tahukah kamu betapa besarnya potensi penghasilan yang bisa datang dari membuat konten? Banyak orang kini mendapatkan penghasilan jutaan hingga puluhan juta rupiah per bulan hanya dari YouTube, TikTok, atau Instagram. Kuncinya adalah konsistensi dan keunikan. Mulailah dengan memilih niche yang kamu kuasai atau sukai, seperti kuliner, traveling, edukasi, atau gaya hidup. Buatlah konten yang informatif, menghibur, dan inspiratif. Dengan membangun audiens yang loyal, kamu membuka jalan bagi banyak sumber penghasilan seperti iklan, endorsement, hingga penjualan produk. Menurut laporan terbaru dari We Are Social 2025, rata-rata orang Indonesia menghabiskan lebih dari 3,5 jam per hari di media sosial. Ini adalah peluang luar biasa bagi para pembuat konten untuk menarik perhatian dan membangun komunitas. Jangan takut untuk memulai dari nol. Banyak konten kreator sukses yang dulu hanya menggunakan kamera HP sederhana. Monetisasi juga tidak melulu soal iklan. Kamu bisa menawarkan produk digital seperti e-book, kursus online, atau bahkan membuka keanggotaan berbayar untuk penggemar setia. Diversifikasi penghasilan akan membuat bisnis kontenmu lebih tahan banting. Pertanyaannya, apakah kamu siap berbagi pengetahuan, passion, dan kisah hidupmu lewat konten digital? Jika iya, jangan ragu untuk mulai merencanakan channel atau akunmu hari ini juga. Kemudian cara yang keempat adalah membangun sumber penghasilan pasif yang mengalir tanpa henti. Siapa yang tidak ingin memiliki penghasilan yang tetap mengalir, bahkan saat kita sedang tidur? Inilah kekuatan sumber penghasilan pasif. Meskipun sering terdengar seperti mimpi, sebenarnya ini adalah hal yang sangat mungkin dicapai jika kamu membangunnya dengan strategi yang tepat. Salah satu contoh nyata adalah penjualan produk digital. Misalnya seorang teman saya yang seorang fotografer membuat paket preset Lightroom dan menjualnya di platform seperti Gumroad. Setelah 1 kali membuat produk, ia terus mendapatkan penghasilan dari penjualan yang datang secara otomatis setiap bulan. Selain produk digital, ada berbagai bentuk penghasilan pasif lain yang bisa kamu coba. Investasi di reksadana atau saham dividen adalah contoh klasik yang tetap relevan. Bahkan membuat blog dengan artikel SEO friendly yang dimonetisasi dengan iklan juga bisa menjadi sumber penghasilan jangka panjang. Namun penting untuk diingat bahwa membangun penghasilan pasif butuh kerja keras di awal. Kamu harus berinvestasi waktu, tenaga, dan kadang-kadang dana. Tapi begitu sistem berjalan, manfaat jangka panjangnya sangat besar. Inilah mengapa banyak orang yang sukses secara finansial selalu mengalokasikan sebagian waktunya untuk membangun aset semacam ini. Jadi pertanyaannya untukmu, sumber penghasilan pasif apa yang paling cocok dengan keahlian dan minatmu? Mulailah dengan satu jenis terlebih dahulu. Pelajari cara terbaik membangunnya, dan lihat bagaimana aliran penghasilan tambahan mulai mengalir ke rekeningmu. Kemudian, cara terbaik meningkatkan penghasilan kamu yang kelima adalah meningkatkan skill, meningkatkan nilai jual diri. Di era kerja yang terus berkembang, skill adalah mata uang baru. Tidak cukup hanya mengandalkan gelar pendidikan saja. Semakin tinggi dan relevan skill kamu, semakin tinggi pula nilai yang bisa kamu tawarkan di pasar tenaga kerja. Dan tentu saja semakin besar peluang untuk meningkatkan penghasilan. Menurut laporan LinkedIn Learning 2025, 94% perusahaan lebih memilih kandidat yang aktif mengembangkan skill baru secara berkala. Artinya jika kamu ingin tetap kompetitif, belajar hal baru adalah keharusan. Apakah itu coding, desain, digital marketing, public speaking, atau bahasa asing? Pilihlah skill yang memiliki permintaan tinggi. Salah satu kisah inspiratif datang dari seorang barista yang saya kenal. Ia mulai belajar Google Ads secara mandiri lewat kursus online. Dalam waktu 6 bulan, ia berhasil mendapatkan sertifikasi dan kini bekerja sebagai digital marketer freelance dengan penghasilan yang jauh melebihi pekerjaan sebelumnya. Banyak platform yang menyediakan pelatihan berkualitas seperti Coursera, Udemy, atau bahkan YouTube.
Kelebihannya, kamu bisa belajar kapan saja dan di mana saja, sesuai ritme dan jadwalmu sendiri. Investasi waktu ini akan sangat sepadan dengan penghasilan tambahan yang bisa kamu raih di masa depan. Jadi mulailah dengan pertanyaan ini, skill apa yang paling sesuai dengan minatmu dan dibutuhkan pasar saat ini? Ambil waktu untuk belajar, praktikkan secara konsisten, dan saksikan bagaimana peluang baru mulai terbuka lebar di hadapanmu. Kemudian cara yang keenam adalah berani berinvestasi pada diri sendiri. Modal utama menuju pendapatan lebih tinggi. Seringkali kita terlalu fokus mencari penghasilan tambahan di luar sana, sampai lupa bahwa investasi terbaik adalah investasi pada diri sendiri. Apakah itu dalam bentuk pendidikan, kesehatan, atau pengembangan pribadi? Semua ini berdampak langsung pada kapasitas kita untuk menghasilkan lebih banyak. Bayangkan seseorang yang ingin menjadi pembicara publik, tetapi merasa kurang percaya diri. Alih-alih terus menghindar, ia memutuskan untuk mengikuti kelas public speaking. Hasilnya, dalam waktu kurang dari setahun, ia sudah mulai menerima undangan sebagai pembicara dengan honorarium yang sangat layak. Investasi pada diri sendiri bukan hanya soal kursus formal. Bisa juga berupa membeli buku-buku yang memperluas wawasan, mengikuti seminar, atau bahkan meluangkan waktu untuk istirahat yang cukup agar performa kerja tetap optimal. Semua hal ini secara tidak langsung meningkatkan kualitas output kerja kita. Statistik dari Harvard Business Review menunjukkan bahwa profesional yang secara aktif berinvestasi dalam pengembangan pribadi rata-rata memiliki penghasilan 20-30% lebih tinggi dibanding yang tidak melakukannya. Ini adalah bukti nyata bahwa investasi pada diri sendiri memberikan imbal hasil yang signifikan. Jadi apa bentuk investasi diri yang saat ini paling kamu butuhkan? Entah itu skill baru, kesehatan mental, atau membangun jejaring profesional. Jangan ragu melakukannya. Karena di balik setiap investasi itu ada peluang penghasilan yang mungkin belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Kemudian cara yang ketujuh adalah mengoptimalkan potensi aset yang sudah dimiliki. Kadang-kadang peluang meningkatkan penghasilan tidak harus datang dari sesuatu yang baru. Justru aset yang sudah kita miliki bisa dioptimalkan lebih jauh. Sayangnya banyak orang yang belum menyadari potensi besar ini. Ambil contoh seseorang yang memiliki kendaraan pribadi. Selain digunakan sehari-hari, kendaraan itu bisa dimanfaatkan untuk layanan ride sharing atau pengiriman barang di waktu senggang. Teman saya yang seorang guru honorer menggunakan mobilnya untuk menjadi driver paruh waktu di akhir pekan. Penghasilan tambahannya cukup untuk menutup cicilan bulanan. Hal serupa berlaku untuk properti. Jika kamu memiliki kamar kosong, mempertimbangkan untuk menyewakannya di platform seperti Airbnb bisa menjadi sumber penghasilan tambahan yang stabil. Bahkan alat-alat rumah tangga, kamera, atau perlengkapan olahraga bisa disewakan secara harian. Kuncinya adalah berpikir kreatif tentang aset yang ada, apa yang kamu miliki yang orang lain butuhkan. Dengan memanfaatkan peluang ini, kamu bisa membuka aliran pendapatan baru tanpa harus mengeluarkan modal tambahan yang besar. Jadi coba perhatikan sekelilingmu. Aset apa yang selama ini menganggur atau kurang dimanfaatkan? Dengan sedikit kreativitas dan keberanian untuk mencoba, aset tersebut bisa segera berubah menjadi sumber penghasilan tambahan yang lumayan. Kemudian cara yang ke-8 adalah memanfaatkan jaringan dan kolaborasi untuk peluang baru. Banyak orang berpikir bahwa untuk meningkatkan penghasilan, kita harus selalu mengandalkan usaha sendiri. Padahal kekuatan jaringan bisa membuka peluang yang jauh lebih besar dan cepat. Dalam dunia yang saling terhubung ini, siapa yang kamu kenal bisa sama pentingnya dengan apa yang kamu tahu. Sebuah contoh menarik datang dari seorang kenalan saya yang seorang fotografer pemula. Alih-alih bersaing sendirian, ia aktif bergabung di komunitas kreatif lokal dan sering menawarkan kolaborasi. Lewat jaringan inilah, dia mendapatkan akses ke proyek-proyek yang sebelumnya mustahil didapatkan secara individu. Selain memperluas jaringan secara offline, manfaatkan juga platform digital seperti LinkedIn atau komunitas di Telegram dan Discord.
Di sana kamu bisa bertemu dengan profesional dari berbagai bidang, bertukar ide dan bahkan menemukan peluang proyek kolaboratif yang bisa meningkatkan penghasilan. Jangan ragu untuk berbagi keahlian atau menawarkan bantuan lebih dulu. Prinsip memberi sebelum meminta sangat penting dalam membangun hubungan yang kuat. Ketika kamu dikenal sebagai pribadi yang kredibel dan suportif, orang akan lebih cenderung merekomendasikanmu atau melibatkanmu dalam proyek yang menguntungkan. Jadi mulailah hari ini dengan satu langkah sederhana. Hubungi kembali teman lama, ikuti forum yang relevan, atau ajak rekan kerja berdiskusi soal peluang kolaborasi. Kamu akan terkejut betapa banyak pintu penghasilan baru yang bisa terbuka hanya dengan memperluas dan merawat jaringan. Kemudian cara yang ke-9 adalah mengajarkan apa yang kamu kuasai, sumber penghasilan yang terus berkembang. Pernahkah kamu mempertimbangkan untuk mengajarkan apa yang kamu tahu? Dunia saat ini sangat haus akan pengetahuan praktis. Jika kamu punya keahlian tertentu, ada banyak orang di luar sana yang bersedia membayar untuk belajar darimu, baik lewat kursus online, pelatihan private, maupun webinar. Contohnya seorang teman saya yang mahir menggunakan Microsoft Excel mulai menawarkan kelas online bagi karyawan dan mahasiswa. Awalnya hanya lewat mulut ke mulut, kini kelasnya rutin diadakan setiap bulan, dengan peserta yang terus bertambah. Ia berhasil menciptakan sumber penghasilan baru yang cukup stabil. Menurut data dari Global E-Learning Market 2024, industri pembelajaran online diperkirakan tumbuh hingga 375 miliar dolar pada tahun 2026. Ini menunjukkan bahwa permintaan untuk belajar secara fleksibel dan online terus meningkat. Peluang ini sangat terbuka bagi siapa saja yang bersedia berbagi keahlian. Langkah pertama adalah mengidentifikasi apa yang bisa kamu ajarkan. Tidak harus selalu skill tingkat tinggi. Kemampuan sederhana yang kamu kuasai dengan baik, misalnya membuat desain presentasi, bermain alat musik, atau bahkan teknik memasak, bisa sangat diminati. Gunakan platform seperti Skillshare, Udemy, atau bahkan kanal YouTube sebagai media berbagi. Jadi, pikirkan apa yang sering orang tanyakan padamu. Apa yang kamu kuasai lebih baik dari rata-rata orang? Jangan ragu untuk mulai berbagi dan sekaligus membuka peluang penghasilan baru dari bidang yang kamu cintai. Kemudian, cara terbaik meningkatkan penghasilan kamu yang ke-10 atau yang terakhir adalah berani memulai bisnis kecil-kecilan. Peluang besar dimulai dari langkah kecil. Banyak yang berpikir bahwa memulai bisnis harus dengan modal besar. Padahal banyak bisnis kecil-kecilan yang dimulai dengan modal minim, bahkan hanya dari dapur rumah atau kamar kos, bisa berkembang menjadi sumber penghasilan utama. Kuncinya adalah keberanian untuk mencoba dan ketekunan untuk menjalankannya. Salah satu kisah inspiratif adalah seorang ibu rumah tangga yang memulai usaha cemilan sehat dari resep keluarga. Awalnya hanya dijual ke tetangga sekitar. Kini produknya sudah dipasarkan lewat e-commerce dan merambah ke berbagai kota. Semua berawal dari langkah kecil yang konsisten dilakukan. Bisnis kecil saat ini sangat terbantu oleh kehadiran teknologi. Platform seperti Tokopedia, Shopee, dan Instagram memungkinkan siapapun untuk memasarkan produk tanpa harus punya toko fisik. Ditambah lagi pembayaran digital dan logistik yang semakin mudah membuat proses transaksi semakin efisien. Namun, penting untuk memulai dengan perencanaan yang matang. Kenali target pasar, uji produk secara kecil-kecilan, dan jangan takut menerima masukan. Proses literasi yang terus dilakukan akan membuat bisnis semakin solid seiring waktu. Pertanyaannya sekarang adalah, bisnis kecil apa yang bisa kamu mulai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada saat ini? Jangan ragu untuk memulainya, karena siapa tahu ide sederhana yang kamu miliki bisa menjadi cikal bakal penghasilan besar di masa depan. Nah, setelah kita bahas bersama 10 cara terbaik untuk meningkatkan penghasilan, sekarang saatnya kamu memilih langkah yang paling sesuai untukmu. Ingat, tidak semua strategi harus dijalankan sekaligus. Mulailah dari yang paling cocok dengan minat,
waktu dan sumber daya yang kamu miliki. Yang terpenting adalah berani memulai, karena peluang tidak akan datang kepada mereka yang hanya menunggu. Jangan lupa proses meningkatkan penghasilan adalah perjalanan jangka panjang, bukan sprint. Ada kalanya kamu akan menghadapi tantangan atau kegagalan kecil di sepanjang jalan. Dan itu sangat wajar. Justru dari proses itulah kamu akan belajar banyak. Yang penting tetap konsisten, terus belajar dan jangan takut untuk mengevaluasi serta memperbaiki strategi yang kamu jalankan. Kalau kamu punya ide tambahan, pengalaman menarik atau ingin berbagi kisah tentang bagaimana kamu meningkatkan penghasilan, tulis di kolom komentar. Siapa tahu ceritamu bisa menginspirasi penonton lainnya. Dan kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan tips-tips menarik berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya, semangat terus dalam perjalanan menuju keuangan yang lebih baik. Sekian dari video ini. Semoga bermanfaat. Wassalam.